Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Syekh Muhammad Said Al-Khattan menjelaskan bahwa a'dhamul mu'jizah fi hadil ahdah, bahwa mukjizat yang terbesar untuk umat hari ini adalah Al-Qur'an. Dan kita bisa merasakan di antara mukjizat Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran itu bisa menjawab seluruh muskilah yang terjadi. Paling tidak beliau menyimpulkan ada 4 muskilah besar yang muncul di zaman kita. Yang pertama beliau sebutkan idza sya'arta bittiba'i syahwat, kalau kalian tuh merasakan terkena kungkungan syahwat, kata beliau farraji' hisabaka ma'as-shalah, maka coba cek hubunganmu dengan salat. Karena ketemu dalam ayatnya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti akan muncul generasi di mana orang yang meremehkan salat, maka dia pasti akan menuruti syahwat. Itu artinya kalau orang itu terkena fitnah syahwat, terkena pornografi dan sebagainya, itu kesalahannya mesti perkara salatnya yang tidak beres. Maka salat ini hubungannya sangat erat dengan syahwat yang terjadi. Makanya ketika terjadi kemungkaran berkaitan dengan perselingkuhan atau berkaitan dengan urusan syahwat, maka cara memperbaiki adalah memperbaiki sholatnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan idza sya'arta bisyaqa wa addamu taufik. Kalau kamu merasakan hidup itu sengsara, kemudian hati ini tidak bisa lembut, kasar, beringas, bengis dan sebagainya, beliau mengatakan farraji' hisabaka ma'a ummika. Maka coba kamu cek hubungan kamu dengan ibumu. Karena ketemu ayatnya bahwa Allah mengatakan wabarum biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakiya, dan berbaktilah kamu kepada ibumu, maka niscaya kamu tidak akan sengsara dan tidak akan artinya kamu tidak akan merasakan hidup sengsara. Jamaah rahimakumullah, maka kaitan dengan berbakti ke orang tua ini itu yang menjadikan kita bisa lembut. Artinya kalau kita dengan orang tua tidak bisa lembut, maka ke siapapun tentu akan beringas, kejam, kasar dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan bahwa orang itu ketika baik kepada orang tuanya, maka Allah akan menjamin man waqqara walidayhi tammadat umrahu. Siapa yang bagus kepada orang tuanya, maka akan dipanjangkan umurnya. Wa jama'a amrahu, kemudian akan dibikin rapi hidupnya. Wa wahabalahu waladun yuwakiruhu, dan dia pasti akan dikasih anak yang berbakti juga sama dia. Tapi kebalikannya, wa man aqwa walidayhi, siapa yang jahat kepada ibunya, qasirat umruhu, maka akan dipendekkan umurnya. Kemudian farraqa amrahu, dibikin berantakan hidupnya, terlunta-lunta, belangsatan. Wa wahabalahu waladun yuwakiruhu, dan dia pasti juga akan punya anak yang jahat juga sama dia. Karena dosa berkaitan ke orang tua ini adalah hutang. Kata Nabi, birrul walidain dinun wa dainun. Berbakti ke orang tua itu karena din dan karena dain. Din itu karena agama yang itu menghantar kita ke surga. Kemudian kalau dain, utang, itu akan dibayar oleh anak-anak kita. Maka Nabi mengatakan birru abaikum tubarri'u abna'akum. Berbaktilah kamu ke orang tuamu, maka anakmu pasti akan berbakti kepada dirimu. Artinya baktinya anak ke kita itu sangat tergantung baktinya kita ke orang tua. Maka tidak ada cara untuk melembutkan hati, cara untuk memperbaiki hidup, supaya hidup kita tetap bahagia, tentram, kecuali dengan memperbaiki hubungan kepada orang tua. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu kata beliau di antara muskilah yang sering muncul. Yang ketiga, ini sebagai bukti tentang mukjizat Quran, bahwa semua perkara pasti akan terjawab oleh Al-Quran. Itu beliau mengatakan muskilah yang ketiga, idza sya'arta biddayyikil 'ais. Kalau kalian itu merasakan hidup itu sempit, susah, gelisah, kata beliau farraji' hisabaka ma'al Quran. Maka coba cek hubungan kamu dengan Al-Quran. Karena ketemu ayatnya bahwa Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan donka, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Artinya sempitnya hidup itu ternyata penyebabnya karena jauhnya dia dari Al-Qur'an. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan Al-Qur'an itu paling tidak ada 6 maziyah. Yang pertama, Al-Qur'an itu sebagai syafaah, penolong kita. Maka Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Qur'an terus karena itu menjadi penolong dan menjadi syafaat untuk kita. Yang kedua, Al-Qur'an itu menjadi ruh bagi kita, nyawanya kita.
Karena Nabi mengatakan al-jahilu bil Quran karena arwahuhum qabla mautihim mautun wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun. Sesungguhnya orang yang tidak pernah tersentuh Al-Quran, maka rohnya itu sudah mati sebelum dia mati dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Itu artinya nyawa kita itu pada Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, rafi'ah. Al-Quran itu yang akan mengangkat derajat kita. Karena Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah itu akan menjatuhkan manusia karena Al-Quran dan mengangkat derajat manusia juga dengan Al-Quran itu. Kita lihat apapun kalau disandingkan Quran pasti mulia. Kota yang paling mulia Mekah karena di situ tempat turunnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan karena di situ tempat turunnya Al-Quran. Kemudian malaikat paling mulia juga disebut malaikat Jibril karena di situ punya tugas Al-Quran. Termasuk Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW karena beliau mendapat mukjizat Al-Quran. Kemudian yang keempat itu Al-Quran adalah manzilah, level di surga itu sangat tergantung bacaan Al-Quran kita. Nanti orang-orang yang mau masuk surga di dalam hadis yang panjang disebutkan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turatil. Dikatakan kepada orang yang ahli Quran, silahkan kamu baca dan naiklah kamu ke dalam surga. Kata Nabi begini, fa inna manzilatuka akhiru ayatin taqra'uha. Karena level kamu di surga itu adalah ayat terakhir yang kamu baca. Itu artinya semakin banyak bacaan Al-Quran kita, itu semakin tinggi level kita di akhirat. Maka begitu banyak maziah yang Allah berikan, termasuk Al-Quran itu menjadi ahliyah, menjadi keluarga Allah SWT. Kadang-kadang kita bangga punya keluarga seorang tokoh besar, mungkin kita cerita, oh itu Bapak Gubernur adalah keluarga saya, itu Bapak Presiden itu adalah Pak D saya. Kadang-kadang kita bangga dengan nasab yang mereka miliki, padahal ketika kita menjadi ahli Quran, itu menjadi keluarga Allah Ta'ala. Nabi mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah. Sesungguhnya orang yang ahli Quran itu menjadi keluarga Allah Ta'ala. Maka terus kita lazimi Al-Quran karena itu menjadi suplai untuk hati kita, menjadi sumber kekuatan pada diri kita. Ada seorang murid yang pernah konsultasi kepada Ibnu Taimiyah, menceritakan tentang keadaan yang begitu dia merasakan hidup ngerti-ngerti gelisah, sedih, galau, stres, bete dan sebagainya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Beliau mengatakan ma ra'aitu tagdilil qalbi wa tadminus sa'adah wa taqwiyatul jismi illa bidawami nadhar ila qaulillahi ta'ala. Saya itu enggak pernah melihat ada sesuatu yang lebih bisa menguatkan fisik, menenteramkan jiwa dan menghilangkan keresahan kecuali dengan banyak membaca Al-Quran terus. Sampai muridnya bertanya, "Ya Syekh, kam naqra' minal Quran?" Wahai Syekh, berapa banyak saya harus baca Al-Quran? Apa kata beliau? Biqadri maturid minas sa'adah. Ya sebanyak kebahagiaan yang pengen kamu dapat itu seberapa. Kamu pengennya bahagia, pengennya sehat seberapa, sebanyak itu kamu baca. Makanya Khalid bin Walid itu pernah menangis, minta maaf kepada Al-Quran ketika beliau 3 hari tidak bisa baca Quran. Apa kata beliau? Saghaltu anka bil jihad. Wahai Quran, saya terlalu sibuk berjihad sehingga melupakanmu. Kita bayangkan jihad itu posisi yang sangat genting. Fayaktulun au yuktalun. Kalau enggak membunuh terbunuh, kalau enggak menembak ketembak. Tapi itu menjadikan beliau tidak bisa baca Quran karena alasan yang masuk akal. Terus kita bayangkan kondisi kita yang kondisi begitu longgar, perang juga tidak, tapi kemudian tidak bisa baca Quran, itu tentu alasan yang tidak bermutu. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di antara muskilah beliau sebutkan yang keempat itu adalah idza sya'arta bis-su'bi fit ta'ah. Kalau kamu merasakan begitu berat melakukan ketaatan, melakukan ibadah, kepengin tapi kemudian ternyata berhenti lagi. Faraji' hisabaka ma'atu amal ladzi tanawalta. Kata beliau, coba kamu cek makanan-makanan yang kamu makan. Kenapa? Karena ketemu ayatnya. Allah mengatakan kulu minat thayyibat wa'malu shalihat. Makanlah makanan yang baik, terus habis itu beramal solehlah. Itu artinya ternyata amal soleh itu hubungannya sangat erat dengan makanan-makanan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi makanan kalau tidak baik, apa dampaknya? Paling tidak kata Ibnul Qayyim ada 3 dampaknya. Pertama, mahjubut ta'ah. Namanya makanan haram itu menghalangi ketaatan. Yang kedua, mahjubut doa, menghalangi doa. Ada orang yang berdoa, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal dia sangat mengharap, dia juga kondisi sangat genting, dia kondisi yang sangat mustajab, yaitu safar. Sampai dalam hadis disebutkan, ada seorang laki-laki, ya as'asa wa abaro, rambutnya acak-acakan, kemudian dia kondisi kepepet, dia sampai mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, ya Robbi, ya Robbi. Tapi kata Allah, fa'anna yustajabu lahu,
bagaimana saya terima doa kamu itu? Kenapa? Wa mat'amul haram, makananmu haram, wa masyrabul haram, minumanmu haram, wa malbasul haram, pakaian yang kamu pakai juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan kamu dapat asupan gizi juga dari makanan haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana saya terima doa itu? Ada yang mengerikan lagi, dampak yang ketiga dari makanan itu, selain menghalangi ibadah, menghalangi doa, itu adalah berdampak kepada perilaku. Karena Ibnul Qayyim mengatakan al-muru'ah al-mausulah halamadu biha. Sesungguhnya perilaku manusia ternyata hubungannya sangat erat dengan binatang-binatang yang dia makan. Makanya Islam melarang makan makanan yang haram, menyembelih binatang-binatang yang buas, binatang berkuku tajam, binatang galak, itu diharamkan dalam Islam karena berdampak kepada perilaku manusianya. Orang yang terbiasa makan binatang buas akhirnya perilakunya jadi buas. Makanya Islam menganjurkan untuk makan makanan yang baik. Kita lihat orang-orang Arab makan makanan yang dihalalkan, yang baik-baik, kambing, onta. Kita lihat onta itu begitu penyabar, lembut, kemudian juga pemalu, itu berdampak ke perilakunya. Dan kita lihat orang-orang yang makan babi, akhirnya perilakunya mirip-mirip babi. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Demikian, sekian banyak muskilah yang sering muncul, paling tidak itu mewakili bahwa Al-Quran betul-betul menjawab seluruh problematika umat. Kalau kita mengalami masalah, pasti ketemu jawabannya di dalam Al-Quran. Cuman kalau kita belum menemukan, itu bukan berarti nggak ketemu, tapi kita saja yang belum menemukan. Demikian, barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.